Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sosialisasi himpunan dan moderasi beragama di Lombok Utara. Pemenang Ikatan Indonesia Raya dan Bina Al-Hikmah.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ukti Nasri Utami kami ucapkan terima kasih. Acara pertama pembukaan agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Sambutan oleh Ketua FKUB Kabupaten Lombok Utara, kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, atau yang mewakili seyogyanya beliau bisa hadir pagi hari ini untuk menyampaikan materi, tetapi karena beliau hari ini diberikan cobaan, sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan cepat kesembuhan, bisa beraktivitas dengan sebagaimana biasanya. Yang saya hormati juga yang sebenarnya hadir juga pada hari ini, tapi insya Allah akan hadir karena ada vaksin sebentar, Bapak Kepala Kesbang Polda Kabupaten Lombok Utara yang juga akan menyampaikan materi, karena ada sesuatu dengan hal beliau agak terlambat, tapi insya Allah nanti akan menyampaikan materinya. Para peserta sosialisasi kerukunan dan moderasi umat beragama se-Kabupaten Lombok Utara yang saya banggakan, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kerukunan dan moderasi beragama. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sebuah pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat, atau khusus bagi umat muslim di Kabupaten Lombok Utara, bagaimana melihat sebuah kerukunan ini menjadi ajaran agama, bagaimana melihat moderasi ini menjadi sebuah pemersatu. Sehingga penting artinya pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita senantiasa berhidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta sosialisasi kerukunan dan moderasi beragama, salah satu agenda dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lombok Utara, alhamdulillah pada tanggal 31 Desember 2021 lalu saya dikukuhkan kembali untuk menjadi ketua memegang amanah ini sampai tahun 2027. Dengan suara aklamasi dari seluruh umat beragama, baik Islam, ormas-ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, baik itu dari kawan-kawan Buddha maupun Hindu, alhamdulillah mereka mempercayakan untuk mengampu atau menakodai kembali yang sesungguhnya ini amanat yang sangat berat. Tetapi karena ini adalah kepercayaan masyarakat, maka mau tidak mau saya harus kemudian bisa mengambil amanah ini untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Salah satu program kami adalah bagaimana mensosialisasikan kerukunan antar umat beragama dan moderasi beragama ini di pondok-pondok pesantren dan di kalangan-kalangan remaja. Akhir-akhir ini ada statement yang dikeluarkan oleh BNPT ya, Badan Penanggulangan Terorisme, bahwa ada sekitar 40-an pondok pesantren yang terindikasi radikal di dalamnya, alias terorisme diajarkan di dalamnya. Lalu Majelis Ulama Indonesia dan sebagian besar pengurus pondok pesantren melakukan kajian. Lalu dari kajian mereka akhirnya mendapatkan apa yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Terorisme itu adalah sesuatu yang mengada-ada. Hal itu kemudian disampaikan kepada Ketua BNPB Pak Boy Rafli Amar,
lalu kemudian dengan data-data yang dibawa oleh MUI di pondok pesantren, baru kemudian mereka mengklarifikasi ternyata kajian-kajian selama ini tentang pondok pesantren yang menganggap sebagai pusat-pusat kegiatan radikal itu sungguh tidak benar. Itu sungguh sebuah fitnah. Mungkin ada, tapi hanya oknum saja. Tidak bisa kemudian menjustifikasi bahwa sesungguhnya sebagian pesantren itu mengajarkan ajaran-ajaran yang radikal. Maka perlu kemudian diluruskan, radikal dalam beragama memang sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak radikal dalam beragama, kita tidak akan memegang kuat ajaran agama kita. Kita mengatakan sholat itu wajib, harus kita pegang dia seumur hidup kita. Kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kita harus radikal dan pegang seumur hidup kita. Karena mana radikal ini sesungguhnya adalah berpikir secara dasar. Ajaran-ajaran dasar agama itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka ini yang kemudian menimbulkan permasalahan perbedaan persepsi, perbedaan definisi, perbedaan pengertian terhadap radikalisme itu. Orang yang mengamalkan ajaran agamanya berewok, ya, celananya cangkring, ya, jidatnya hitam, itu kadang-kadang dianggap sebagai teroris. Padahal dia sedang mengamalkan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Nah ini yang perlu kemudian diklarifikasi, sehingga alhamdulillah dengan klarifikasi, dengan penyampaian dalil-dalil dan hasil kajian, akhirnya Badan Penanggulangan Terorisme Nasional itu kemudian menarik kembali apa yang menjadi statement mereka yang sudah beredar di media massa. Tetapi menjadi penting bagi kita umat Islam, internal umat Islam, berbicara tentang kerukunan itu adalah dakwah. Kalau Anda ingin menyampaikan ajaran agama Anda, maka harus bijaksana, harus arif. Tidak usah dengan tutur kata, karena seringkali tutur kata itu terlalu banyak majunya. Kadang-kadang kerukunan dibicarakan di hotel-hotel yang mewah oleh orang-orang yang kaya, hanya untuk kemudian membuat teori tentang kerukunan. Tetapi sesungguhnya implementasinya kosong sama sekali. Maka bagaimana mungkin umat Islam ini akan dipandang baik kalau mereka tidak mampu memunculkan. Baik, silakan para Islam Nagri, silakan, alhamdulillah bisa hadir. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini vaksin booster atau vaksin booster? Ya, alhamdulillah ada di pondok sudah semuanya vaksin, alhamdulillah, bismillah. Ya, sudah vaksin 2 kali, alhamdulillah. Saya lanjutkan Bang Walani. Jadi sebagai umat Islam, salah satu sarana kenapa Bapak sampai sekarang mau menjadi ketua FKUB, bukan karena menganggap di sana ada peluang dan sebagainya, tapi Bapak menganggap, saya menganggap sebagai media dakwah bagi umat Islam untuk menunjukkan bahwa umat Islam memang cinta akan kerukunan, umat Islam cinta akan kedamaian. Bahkan dalam suatu hadis ini yang kelas 3 diajarkan di pondok, man ada dunia, barang siapa yang berbuat kezaliman, barang siapa yang berbuat tidak adil kepada orang yang berkaitan agama dengan orang muslim. Ini sabda Rasulullah, hadis sahih. Man ada dunia, barang siapa yang menganiaya, barang siapa yang mencuri hak milik orang zimmi, orang yang kafir tetapi mereka tidak ikut sebagai tentara, seperti teman-teman kita yang Hindu, Buddha di sini ada orang-orang yang zimmi. Faqad adani, maka mereka sesungguhnya telah menyakiti. Faqad adani, wa man adani fakuntu khasmuhu, dan barang siapa yang menyakitiku maka aku adalah musuhnya yaumul qiyamah. Ini sabda Rasulullah. Jadi kita ada di FKUB ingin menunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Islam itu adalah takrirus salam, senantiasa menyampaikan kedamaian. Ini cara kita berdakwah. Karena ini internal pondok pesantren agendanya kepala. Jadi jika saya ingin mengatakan bahwa di FKUB itu ada kesempatan kita untuk berdakwah, untuk menyampaikan nilai-nilai kearifan, untuk menyampaikan nilai-nilai keadilan, untuk menyampaikan nilai-nilai yang sesungguhnya menjadi khasais,
Yang menjadi ciri-ciri Islam itu apa? Pertama adalah dia menjadi rahmat bagi siapa saja. Yang kedua, menyebarkan kasih dan sayang. Yang ketiga, dia adalah ajaran kebenaran yang universal. Maka kalau ini bisa Anda sampaikan, kalau ajaran-ajaran ini bisa kita bawa di tengah-tengah masyarakat, siapapun agamanya, apapun etnisnya, mesti dia akan tertarik dengan agama Islam. Tapi kalau yang kita ajarkan adalah memusuhi orang lain, menganiaya orang lain, membuat hoax berita-berita yang palsu, bahkan kemudian membunuh orang lain tanpa sebab apapun agamanya, maka sesungguhnya kita telah menganiaya, menzalimi ajaran Rasulullah SAW. Maka penting maknanya hari ini, pertemuan ini dalam rangka menciptakan generasi-generasi anak-anak pondok yang pandai memahami agamanya, sekaligus menjadi mercusuar, menjadi corong bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Lombok Utara. Inilah hakikatnya kenapa di Lombok Utara ini masyarakatnya hidup dengan damai. Daerahnya aman dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Perampokan, pencurian, pembunuhan masih sangat jauh dibanding dengan daerah-daerah kabupaten yang lain. Karena masyarakat Kabupaten Lombok Utara telah mewarisi kearifan lokal yang mengajarkan kepada kita untuk bisa hidup rukun, damai, berdampingan dengan apapun agamanya, siapapun mereka. Saya orang Muslim, saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu membawa kedamaian. Saya orang Muslim, saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu menghormati perbedaan. Saya orang Muslim, saya ingin menunjukkan bahwa kami menghormati siapapun. Itulah intinya. Maka anak-anak pondok pesantren, remaja-remaja Muslim harus pandai mencari dan kreatif untuk melakukan dakwah, mengajarkan kebaikan. Tidak mesti dakwah harus melalui masjid saja, tidak mesti dakwah itu hanya melalui pondok, tapi kita hidup dengan menunjukkan akhlakul karimah, mampu menghormati dan memiliki nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Maka itulah sesungguhnya cara berdakwah yang paling baik. Rasulullah itu berdampingan dengan orang Yahudi di Madinah, aman. Rasulullah umat Islam berdampingan hidup dengan orang-orang Nasrani, aman. Rasulullah umat Islam hidup berdampingan dengan orang Majusi, aman. Dan mereka sangat tertarik kemudian, sehingga kenapa Jazirah Arab, Madinah dan Makkah itu bisa terislamkan 100%. Orang Nasrani yang masuk Islam, orang Yahudi yang pun masuk Islam, karena mereka melihat kebesaran dan keluhuran nilai-nilai Islam yang diterapkan. Maka kalian kalau ingin berbuat sesuatu untuk agama ini, ingin menjadikan agama ini yang besar, jangan terlalu banyak teori. Jadikanlah diri kalian, hidup dalam diri kalian nilai-nilai agama yang baik, hidup dalam pikiran kalian, hidup dalam tutur kata kalian, hidup di dalam tingkah laku kalian nilai-nilai agama yang baik. Itulah cara kita berdakwah yang paling utama. Karena banyak orang yang bisa berbicara, pandai berteori, tapi belum menunjukkan nilai-nilai Islam dalam dirinya. Di televisi orang berdebat mati-matian, mengeluarkan argumentasi luar biasa, tapi akhirnya mereka menjadi provokator hanya karena kepentingan sesaat. Maka jadilah pribadi-pribadi yang menanamkan nilai tidak hanya di dalam retorika, tidak hanya di dalam perkataan, tapi terejawantah di dalam perbuatan-perbuatan kita. Maka inilah yang akan membuat ke depan sebagai sebuah upaya kita untuk menjadikan Kabupaten Lombok Utara, mulailah dari para santri, mulailah dari para pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Utara, untuk menjadi duta-duta perdamaian, untuk menjadi duta-duta kerukunan antar umat beragama. Insya Allah warna Kabupaten Lombok Utara akan menjadi warna yang berbeda. Warna Kabupaten Lombok Utara menjadi sesuatu yang akan menarik orang lain untuk melihat bahwa sesungguhnya warga Kabupaten Lombok Utara betul-betul memahami dan mengamalkan nilai-nilai kerukunan. Tahun ini KLU diberikan penghargaan dan apresiasi untuk menjadi desa sadar kerukunan. Kita memilih desa Tebango karena di sana ada umat Islam, ada umat Buddha, dan ada umat Hindu. Kita ingin melihat bagaimana sesungguhnya kerukunan itu berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai akidah yang dimiliki. Ini yang penting. Insya Allah dengan hidup rukun tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Menghormati orang non-muslim tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai akidah. Justru itulah yang Rasulullah SAW
amanahkan kepada kita untuk menghormati sesama, tetapi pada batas yang telah ditetapkan oleh agama, lakum dinukum waliyadin. Pada konteks akidah kita harus memahami anak muslim, yang lainnya boleh juga. Li ilahu wa lakum ilahu, lakum dinukum waliyadin. Ini menjadi prinsip dasar. Selama ini Bapak berhubungan dengan pedante, pendeta, biku, tapi tidak pernah kurang, tidak pernah menurun, tidak pernah terkikis akidah yang Bapak miliki. Kenapa? Karena kita sudah kuat dari dalamnya. Umat Islam kalau sudah kuat internalnya, tidak mungkin hanya bisa pindah agama hanya karena sebungkus Indomie, hanya karena sesuap nasi, hanya karena sejuta uang. Yang banyak kemudian mereka berpindah agama karena makanan, karena nilai-nilai agama dasar mereka kurang. Maka anak-anak pondok, walaupun memiliki sahabat orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, saya tidak yakin hanya karena sebungkus Indomie atau iming-iming material akan mau berpindah agama. Karena disitulah agama mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Maka penting bagi FKUP untuk sosialisasi tentang kerukunan umat beragama dan moderasi beragama. Moderasi beragama ini sangat penting karena kita di dunia Indonesia dan dunia secara umum hidup pada dua kutub yang berbeda. Ada yang memahami agamanya sangat liberal sekali. Liberal itu artinya bahkan Tuhan pun dipertanyakan, tidak percaya, bahkan hidup di dalam ateisme, sangat liberal sekali. Semua digugat, prinsip-prinsip agama yang pokok itu digugat. Berangkat haji mau dirubah bulannya. Nabi Muhammad dipertanyakan, perempuan mau sejajarkan dengan laki-laki 100%. Pada satu sisi ada juga umat yang memahami agama ini sangat-sangat tradisional, sangat-sangat kolot, hanya memahami dengan teks-teks tertentu. Sehingga apa yang terjadi di kutub sebelah sana, sebelah baratnya, orang-orang berpikir rasional. Ajaran agama tidak akan dibenarkan kecuali masuk ke dalam sisi-sisi rasionalitas mereka. Mereka yang alumni dari Eropa, Amerika pulang lalu ingin mengubah agama ini. Tapi di sisi lain ada orang yang keluaran Timur Tengah, ada ISIS dan semuanya ingin mengatakan khilafah, ingin menjadikan agama sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka yang tidak mau diperangi, bahkan muncul kemudian terorisme. Ini dua pemahaman agama yang salah. Yang satunya ada di sebelah barat sekali, yang satunya ada di sebelah timur sekali. Dan ini terjadi. Dan di universitas-universitas Islam terkemuka sekarang, kalau kalian masuk nanti perguruan tinggi, pemikiran-pemikirannya sangat liar sekali. Inilah pemikiran yang di satu sisi. Kalau kemudian kalian masuk ke kelompok-kelompok Wahabiyah atau Salafiyah, maka pikirannya sangat tertutup sekali. Yang di sebelah sana terbuka 100%, yang di sebelah sini tertutup 100%. Kebenaran hanya milik mereka sendiri. Lalu kita di mana? Itulah pentingnya makna moderasi itu. Moderasi itu artinya kita berada di tengah-tengah. Dermawan itu sifatnya apa? Baik atau buruk dermawan? Baik atau buruk dermawan? Apa arti dermawan itu? Apa arti dermawan? Suka memberi, tapi tidak memberi terus. Ada saatnya dia memberi, ada saatnya dia menahan. Ini namanya dermawan. Kalau kikir, pelit, buruk apa baik? Buruk apa baik? Buruk. Kalau boros, baik apa buruk? Hah? Ini contoh. Boros itu adalah berpikirnya liberal, terbuka sekali. Semua dibelanjakan, apa yang dilihat dibeli, punya uang habis semuanya. Ya lama-lama kalau sudah tua jadi miskin ya. Tapi di sebelah sana tertutup sekali, tidak pernah mau sedekah, pelit, kikir, demit, madin dan semuanya. Maka itu juga salah. Maka sifat yang paling baik adalah di tengah. Itulah sifat dermawan. Jadi kalau orang dermawan memberi ada saatnya, menahan ada saatnya. Kalau di Arab itu, kalau di Indonesia kan kita mengatakan ada kembali uang 100.000 kita belanja, ada kembali uangnya 100 perak. Lalu sang pembeli ini pager mau meminta kembalinya, sementara pedagang ini belum punya uang 100 perak.
harus kembali 100 itu harus kembali jadi angsurnya, jadi kembaliannya. Sang pembeli itu dengan kuat tenaga harus, tidak boleh tidak. Lalu sang pembeli, sang penjual mengatakan orang ini kok pelit sekali ya, masa 100 saja tidak mau disedekahkan. Akhirnya yang beli mengatakan, oh tidak, saya tidak mungkin sedekah dengan penjual, nanti 100-nya ini akan saya ambil, akan saya sedekahkan ke yatim dia. Yang bukan berarti dia tidak mau mengambil 100 perak itu pelit, tidak. Ada tempatnya dia harus ikhlaskan 100 itu, ada tempatnya dia harus ambil 100 itu, walaupun kecil dia harus ambil. Itu namanya orang dermawan, memberi ada saatnya, menahan ada saatnya. Maka kita harus ada di tengah itu, menjadi dermawan, bukan menjadi orang yang boros atau bukan menjadi orang yang pelit. Yang kedua, berani. Baik apa buruk berani itu? Baik apa buruk saja? Baik. Kenapa dia baik? Karena berani itu adalah sifat tengah di antara penakut. Penakut baik apa buruk? Buruk. Terlalu berani apa namanya? Nekat. Penakut sama nekat, baik apa tidak? Nekat itu terlalu berani, salah dia. Tidak bisa tenang, nekat terjun di laut. Kira-kira mati apa tidak? Mampus apa tidak? Mampus. Itulah orang nekat. Tapi kalau pengecut, belum naik sudah tak berani, padahal dia belum mencoba. Lihat longsor sudah takut duluan dia. Tapi kalau syaja'ah itu orang yang berani tapi dengan pertimbangan. Kalau memang dia tidak mampu, maka dia tidak lakukan. Itu bukan berarti pengecut, tidak. Jadi syaja'ah itu adalah sifat di antara apa tadi? Pentakut dan nekat. Maka jadilah anak-anak pondok itu sebagai pemberani yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang matang. Nah, itulah makna dari moderasi. Di dalam beragama kita betul-betul harus ada di tengah. Tidak boleh terlalu terbuka semua kita pertanyakan, atau tidak boleh terlalu tertutup sehingga orang lain semua kita salahkan. Itu yang kemudian menutup ruang-ruang dialog. Itu kemudian yang menutup ruang-ruang diskusi, dan itu kemudian yang menjadikan masyarakat sebagian remaja-remaja itu radikal, menjadikan mereka sempit berpikir, menjadikan mereka teroris, bahkan tidak segan bukan hanya membunuh lawan, tetapi yang terbunuh diantaranya adalah orang-orang muslim itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin kana faka'annama qatala an-nasa jami'an." Membunuh satu umat Islam saja tanpa sebuah alasan sama dengan dosanya membunuh seluruh manusia. Karena Islam sangat menghormati nyawa, sangat menghargai nyawa. Maka penting artinya anak-anakku akan memahami moderasi ini dengan baik. Maka mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Sebagai ketua FKUB, maka saya akan membuka acara ini dengan resmi, dengan bersama-sama membuka acara sosialisasi kerukunan dan moderasi beragama di Lombok Utara di lingkungan pondok pesantren dan remaja Kabupaten Lombok Utara dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah